Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap bersemangat. Yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Hey, hey. Hey, hey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pelajaran hari ini, baiklah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita mulai memasuki pembelajaran subtema 3, yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan. Telah Ibu jelaskan sebelumnya mengenai ciri-ciri makhluk hidup, salah satunya pertumbuhan dan perkembangbiakan. Sebelumnya juga kita telah belajar pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bagaimana dengan pertumbuhan dan perkembangan hewan? Ya, tentu sama saja. Pertumbuhan dan perkembangan hewan berasal dari hewan yang kecil dan tumbuh semakin besar menjadi hewan dewasa. Tentunya hewan juga berkembang biak loh. Masih ingat? Ya, hewan berkembang biak dengan 3 cara, yaitu dengan cara melahirkan, dengan cara bertelur, dan adapun dengan cara bertelur dan melahirkan. Dapat kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Di sana ada gambar kucing, pertumbuhan kucing dari kecil hingga kucing dewasa. Kita perhatikan, apakah di antara gambar-gambar pertumbuhan kucing ini ada yang berbeda? Ya, tidak berbeda. Setelah kita perhatikan pada gambar di bawah ini, tidak ada bentuk perubahan tubuh kucing, hanya berubah ukurannya saja, yaitu dari kecil menjadi semakin besar. Sedangkan untuk bentuk tubuhnya sendiri tidak ada yang berubah. Nah, pertumbuhan kucing ini tidak terjadi pada bentuk fisik, tapi hanya terjadi semakin besar, kucing tumbuh menjadi semakin lincah, dapat berlari kencang, dan juga rambutnya menjadi semakin tebal dan halus. Kucing berkembang biak dengan cara, ya betul sekali, dengan cara melahirkan. Kemudian kita perhatikan pada gambar di atas. Di sana ada gambar pertumbuhan bebek. Nah, di sana ada bentuk telur, kemudian menetas menjadi bebek kecil hingga bebek dewasa. Lain halnya pada pertumbuhan kucing, sedangkan pada pertumbuhan bebek, karena bebek berkembang biak dengan cara bertelur, maka terjadi bentuk perubahan tubuh, yaitu dari telur menetas, kemudian menjadi bebek kecil dan menjadi bebek dewasa. Selain itu, ada perubahan bentuk lainnya. Kira-kira apa ya? Iya, bentuk-bentuk bulunya. Ketika kecil, bulu bebek halus, dan ketika besar, bulu bebek kasar-kasar seperti bulu ayam, mirip-mirip, karena bulu unggas itu bentuknya sama. Dari kedua penjelasan tadi, dapat kita pahami bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada hewan berbeda-beda. Ada yang dari kecil hingga besar pertumbuhannya tidak berubah, dan ada pula yang berubah. Itu juga dipengaruhi oleh bagaimana cara hewan tersebut berkembang biak. Biasanya hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ketika dewasa akan berubah, dan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan tidak memiliki begitu banyak perubahan pada bentuknya. Kemudian ada lagi hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, yaitu seperti sapi, kambing, dan domba. Ketika kecil dan dewasa memang tidak terlalu banyak perubahan, tetapi ada satu perubahan yang sangat menonjol, yaitu ya ada bentuk tanduknya. Sapi, kambing, dan domba ketika baru lahir tanduknya sudah ada, tetapi belum tumbuh panjang. Ketika dewasa tumbuh tanduk yang besar. Sampai di sini insya Allah Ananda semua dapat mengerti ya. Kemudian kita memasuki pelajaran selanjutnya. Masih ingat pelajaran kelas 2 tentang penjumlahan berulang? Ya, contohnya seperti gambar di samping. Terdapat 3 buah wadah telur, yang masing-masing wadah telur berisi 12 telur. Jadi ada gambar telur
Tuh ada telur 1, 2, dan 3. Jumlah telur tersebut yaitu 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Nah, proses pertambahan 12 ditambah 12 dan ditambah 12 itu namanya penjumlahan berulang. Selain dinamakan penjumlahan berulang, dinamakan apa lagi? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, namanya perkalian. Jadi, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. 12 ditambah 12 ditambah 12 dapat ditulis juga dengan bentuk perkalian, yaitu 3 dikali 12 sama dengan 36. Dari mana angka 3? Siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Karena 12-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali, maka perkaliannya adalah 3 dikali 12. Jadi itulah konsep perkalian. Jangan terbalik 12 dikali 3, tetapi 3 dikali 12. Sampai di sini sudah mengerti? Selanjutnya kita akan belajar mengenai menyelesaikan soal perkalian. Di sini ada 2 cara, yaitu cara pertama dengan cara penjumlahan berulang. Karena dapat kita ketahui tadi, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Jadi cara yang pertama adalah dengan penjumlahan berulang. Soalnya adalah 156 dikali 3 hasilnya sama dengan titik-titik. Pertama, kita pisahkan dulu 156 sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi 156 sama dengan 100 ditambah 50 ditambah 6. Nah, setelah kita dapat nilai tempatnya, yaitu 100 ditambah 50 dan ditambah 6, baru kita kalikan. Kalikan dengan angka berapa? Yaitu dengan angka 3. Jadi kita kalikan dengan angka 3. Angka yang paling kecil ya. Untuk di sini dapat kita kalikan dengan angka 3. Jadi kita tulis 3 ini di sini 3 dikali. Yang pertama dikali 100 dulu. Nah, kali 100 sama dengan 3 dikali. Jadi yang pertama 3 dikali 100. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nolnya ada 1, 2. Jadi kita tulis nolnya 1, 2. Kemudian 3 lagi. 3. Ingat ya, 3 lagi ya. Karena dari angka 3 ini tadi, 3 dikali yang kedua 50. Sama dengan 3 dikali 50. 3 dikali 5 sama dengan 15. Kita tulis di depannya karena ada 3 angka. 1, 2, 15 dan nolnya 1. Jadi, karena 3 angka ditulis sejajar ya. 3 kali 5, 15. Dan nolnya 1, 150. Dan yang terakhir yaitu 3 dikali 6. 3 dikali 6 sama dengan 18. 18 karena ada 2 angka. Jadi, disesuaikan tempatnya dengan angka puluhan. Sini 1 dan di sini 8. Sejajarkan ya. 18. Nah, jadi dapat hasilnya 3 dikali 100 dikali 50 dan dikali 6. 3 ini dapat dari mana? Ya, dapat dari angka 3 yang ini. Angka 3 dan 150 dan 6 dapat dari pemisahan nilai tempat 156. Dapat hasilnya, kemudian kita tambahkan. Ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 8 sama dengan 8. 0 ditambah 5 sama dengan
5. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Dan yang terakhir 3 ditambah 1 sama dengan 4. Tidak ada lagi, jadi turun. 3 tambah 1 sama dengan 4. 468. Sampai di sini dimengerti? Insya Allah mengerti. Berikutnya cara kedua, yaitu cara bersusun ke bawah. Jadi ada 156 dikali 3 sama dengan berapa hasilnya? Kita lihat apakah hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi. Jadi kita tulis dulu cara bersusun ke bawah seperti ini. 156 dikali 3 dikali. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, kita lihat angka 3-nya. Angka 3 ini kita kalikan dengan ini. Ini cara yang pertama. Jadi 3 dikali 6 sama dengan 18. Sama seperti penjumlahan, yang kita taruh angka yang mana? Di depan atau belakangnya? 3 dikali 6 sama dengan 18. Yang mana? Angka 8 atau 1 yang ditaruh di sini? Ya, sama dengan penjumlahan, yang belakangnya yaitu angka 8. Satunya kita simpan di mana? Simpan di atas sini saja. 1 kita simpan di sini. Boleh di atas angka 5. Tapi perlu diingat, ini bukan penjumlahan ya, jadi tidak boleh dijumlahkan. Nanti, setelah itu sudah 3 dikali 6 sama dengan 18. 8-nya taruh sini, di bawah, satunya disimpan. Kemudian, yang kedua, 3 dikali 5. Jadi, kedua 3 dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan berapa? Iya, 15. Yang ditaruh berapa? Angka 5 yang di belakang. Nah, 3 dikali 5 sama dengan 15. Masih ingat tadi di atasnya ada berapa? Ada angka 1. Nah, untuk perkalian, angka yang ini dijumlahkan sesudah kita mengalikan angka tersebut. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 15, kemudian ditambahkan dengan simpanannya. Ditambah simpanan, berapa simpanan ini tadi? 1. Jadi hasilnya sama dengan 16. 3 dikali 5, 15 ditambah 1 sama dengan 16. Yang ditaruh belakangnya yaitu angka 6. Dan angka 1 ditaruh di mana? Ya, ditaruh di atas sebagai simpanan. Kemudian yang ketiga, kita kalikan lagi dengan angka sebelahnya. Yang ketiga, 3 dikali 1. 3 dikali 1 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Ada simpanannya enggak? Iya, ada simpanan lagi 1, jadi ditambah 1 sama dengan 4. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3, ditambah 1 sama dengan 4. 468. Nah, jadi begini caranya. Untuk perkalian bersusun ke bawah, angka yang di bawahnya kita kalikan dengan angka yang di atasnya. Dengan cara mengalikan angka yang paling belakang dulu, yaitu angka dengan nilai satuan. Satuan, setelah satuannya, kemudian angka sebelahnya yaitu angka puluhan, kemudian angka ribuan. Kalau ada angka lagi di sini, misalnya 2, berarti dikalikan lagi dengan 2. Dan selanjutnya, kalau perkalian dari belakang, sama seperti penjumlahan dan pengurangan, tetap dari belakang. Nah, jadi sama kan hasilnya? Dengan cara bersusun ke bawah tetap 468. Sampai di sini insya Allah mengerti ya. Selanjutnya kita akan belajar seni. Kemarin sudah belajar menyanyi dan sudah belajar menari. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa?
Ya, hari ini kita akan belajar menggambar. Siapa yang suka menggambar? Angkat tangan. Tepatnya, hari ini kita akan belajar mengenai karya dekoratif. Ibu ulangi, kita akan belajar tentang karya dekoratif. Karya dekoratif merupakan karya seni pada kertas ataupun benda lainnya yang berfungsi sebagai hiasan. Jadi, karya dekoratif merupakan karya seni pada sebuah kertas atau benda lainnya yang berfungsi sebagai hiasan. Fungsinya adalah sebagai hiasan. Jadi, dekor. Dekor itu adalah hias, menghias, mendekor, menghias. Jadi, dekoratif adalah seni menghias. Tentu saja fungsinya sebagai hiasan. Dapat kita lihat seperti gambar-gambar di samping ini. Ini merupakan contoh-contoh dari karya dekoratif. Hari ini, tadi sudah Ibu jelaskan, kita akan menggambar. Jadi, dapat kita lihat pada buku halaman 70 dan 71, di sana ada gambar ikan dan gambar lebah. Jadi, anak-anak tugasnya hari ini adalah membuat karya dekoratif berupa gambar pada buku gambarnya. Terserah ya, pilih bentuk ikan ataupun bentuk lebah, dihias dan diwarnai secantik mungkin ya. Baiklah, berikutnya kita akan belajar mengenai menghargai. Masih ingat kemarin sila keberapa tentang menghargai perbedaan? Iya, menghargai perbedaan termasuk sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemarin sudah belajar mengenai menghargai perbedaan makanan kesukaan, kegiatan kesukaan, dan menghargai perbedaan beragama. Hari ini kita akan belajar mengenai menghargai perbedaan kemampuan agar terciptanya kerukunan. Dapat kita lihat pada buku halaman 73. Di sana ada percakapan antara Deli dan Nina. Baiklah, ayo kita baca sama-sama percakapannya. Nina, dapatkah kamu mengajariku berhitung seperti yang tadi ibu guru jelaskan? Ada yang kurang aku mengerti. Tentu, Deli. Kapan kita mau belajar bersama? Pulang sekolah nanti, kamu bisa tidak, Nina? Kalau bisa, nanti aku ke rumahmu. Aku bisa, Del. Jam berapa kamu mau ke rumahku? Kebetulan, aku juga mau menanyakan pelajaran tentang membuat kalimat. Ada yang aku kurang mengerti. Kamu kan pandai dalam bidang itu. Mungkin sekitar jam 2 siang, Nin. Baiklah, Deli. Sampai ketemu di rumahku ya. Baiklah, Nina. Dari percakapan tersebut dapat kita ketahui bahwa menghargai kemampuan setiap orang yang berbeda itu dapat menciptakan suatu kerukunan dalam berhubungan dengan teman maupun dengan sesama. Nah, dapat kita ketahui juga menghargai kemampuan setiap orang dapat dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama, menolong sesama jika ada yang membutuhkan. Kedua, tidak mengejek orang yang kemampuannya berbeda dengan kita. Jadi, dua hal tersebut merupakan suatu hal yang penting harus kita lakukan dalam menghargai kemampuan agar terciptanya kerukunan. Selanjutnya, Ananda kerjakan tugas halaman 70 sampai 71 soal nomor 1, 2, 3. Ya, jadi halaman 70 sampai 71 kerjakan kembali soal nomor 1, 2, dan 3. Dan halaman 75 soal nomor 1, 2, dan 3 ya, bukan 4 itu. Soal nomor 1, 2, dan 3. Alhamdulillah, akhirnya pelajaran hari ini selesai.
Semoga dapat dimengerti oleh Ananda semua dan dapat bermanfaat tentunya. Kita akhiri pelajaran kita dengan say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.